percakapan yang berhasil. Yang tahu saya kasih voucher. Ada 4 dasar-dasar percakapan yang berhasil. Ada yang tahu? Kita kalau bicara biasanya orang katakanlah katakan sejujur. Apalagi malam minggu. Iya, Willy posisi lagi OTW, padahal lagi di Pocici, kakak Pocici. Kalau kakak jujur, kakak kasih tahu lagi ikut pertemuan OMK, ya toh? Iya. Ada yang tahu? Ada 4 dasar percakapan yang membuat kita berhasil. Oh, tadi ini saya kira April Lamanganan, bukan ya? Oh, bukan. Habis matanya mirip-mirip ya. Atau saya tunjuk, ya, 2 dari sini, percakapan yang berhasil. Ada yang bisa? Kakak? Kakak bisa, kakak? Iya. Ada? Ada yang bisa jawab? Ada. Oke, boleh maju sini. Saya suka sekali cari korban ya. Nama siapa? Sekolah di mana? Perkenalkan, nama saya Maximus Longa. Saya kuliah di Universitas Nusa Nusantara semester 8. Oh, semester 8. Maxi ya panggilnya ya. Oh, mix, bukan mixer. Iya, kalau lihat mixer ingat mix ya. Iya, mix ambil jurusan apa? Oh, pakai mic-nya dipakai. Jurusan penjas keser. Mic kan taruh di sini ya. Iya, penjas. Berarti cita-cita ini guru olahraga. Oke, guru olahraga itu juga public speaker loh, teman-teman. Iya kan? Bagaimana kalau mengajar olahraga terus dia tidak berbicara? Coba bayangkan. Kalau Pak Guru mix memandu olahraga, bisa tuh olahraga Pak? Ah, iya. Pak Guru tidak bicara. Iya, coba tiru gaya lagi olahraga. Iya, gerakan olahraga. Jadi Pak Guru kan? Iya, sini kita pegang. Sebelum kita memulai kegiatan olahraga, perlunya kita melakukan pemanasan, yaitu pemanasan secara langsung dan secara tidak langsung, atau melalui gerak fleksibilitas tubuh. Murid-murid diam ya. Ini murid-murid orang tidak tahu olahraga jadi karena masa pandemi itu jadi ya, sekarang Pak Guru bisa. Oke, praktek dulu olahraga. Iya. Tadi kan katanya apa langsung tidak langsung itu kita. Anak murid tidak tahu kan yang langsung tidak langsung kan? Ayo. Ini kita anak murid tidak tahu yang langsung tidak langsung ini bagaimana? Kalau pemanasan secara langsung itu maksudnya kita langsung. Iya, langsung gerakan. Kasih contoh gerakan. Kalau pemanasan biasanya panjang. Iya, panjang gitu biar gerakan sedikit kan? Tidak apa-apa toh. Iya. Tidak langsung itu bagaimana? Kalau secara tidak langsung itu kita lebih memilih bergerak di tempat saja. Iya, bergerak di tempat dulu. Kita mau lihat ini anak-anak murid tidak tahu olahraga jadi Pak Guru mau kasih contoh. Kalau bergerak di tempat itu misalnya seperti ini. Iya. 1, 2, 3. Kira-kira kalau Pak Guru begini, anak-anak bisa olahraga tidak? SMP aja Bisa tidak? Tidak bisa toh? Pak Guru harus bicara kan? Iya kan Pak Guru? Nah, disitulah pentingnya kita menjadi seorang public speaker itu, teman-teman. Pak Guru kok tetap sini ya? Tapi suruh mandi. Pak Guru, sini Pak Guru. Maksudnya begini teman-teman, public speaker itu bukan hanya MC, pembicara, narasumber, itu terlalu, itu pilihan, itu profesi, ya.
Tetapi menjadi guru, menjadi pastor, biarawan, suster, atau apapun kita, pegawai bank, yang di teller, ya kan? Kita adalah public speaker. Kenapa? Intinya, esensinya adalah kita berbicara di depan orang. Kira-kira antara saya dan Pak Guru ketika terjadi pembicaraan, kalau kami berdua berbicara begini, ada halangan tidak? Ini berbicara langsung. Berarti dalam ilmu komunikasi, saya adalah seorang komunikator dan Pak Guru Mix ini seorang komunikan. Orang yang menerima informasi dari saya secara langsung. Seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan media seperti telepon, itu ada sarana yang kita gunakan. Bayangkan sering terjadi kenapa miskomunikasi ketika saya akan telepon Mix, tetapi di suatu tempat yang tidak ada jaringan atau jaringannya terganggu. Mungkin saya bilang, halo, Kakak Mix, ya Kakak Mix bisa tolong jemput saya? Terus Mix ini mungkin ada di kebun-kebun mana yang tidak ada jaringan, putus-putus. Ya anak-anak nih. Iya kan? Kakak Nona sayang, aduh, apa di warung bakso? Kayak gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan media sering terjadi miscommunication atau miskomunikasi ketika ada hambatan. Jadi pesan yang saya mau sampaikan ke Mix itu tidak tersampaikan dengan baik karena ada gangguan. Seperti itu. Kalau zaman dulu kita menggunakan telepon rumah ya, belum secanggih saat ini pakai Android. Nah, itu sering terjadi miskomunikasi. Dulu kita masih ada telegram, itu juga kadang informasi yang diberikan itu bisa berbulan-bulan, lama sekali. Nah, jadi dalam bukan ilmu ya, maksudnya dalam dunia public speaking, penting sekali kita memahami konsep-konsep dalam membangun komunikasi yang baik. Jadi sekali lagi, saya yang berbicara menyampaikan pesan kepada Mix itu lihat saya kamu ngomong pesan. Saya kan tersinggung, ya tidak. Sering terjadi miskomunikasi, apalagi pada saat kita dalam situasi yang kurang bagus. Seringkali apa yang kita sampaikan kepada orang lain, apalagi ketika orang itu mungkin buang muka secara tidak sengaja atau dia sedang membaca pesan, sering bahasa tubuh kita itu bisa mengganggu sebuah proses komunikasi. Seperti itu, dan akhirnya pesan tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Pak Guru Mix ada berdiri di depan dan berbicara menyampaikan cara-cara olahraga yang baik. Kemudian murid berbicara sendiri di belakang. Pasti ada informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu bahwa dasar-dasar komunikasi yang berhasil itu? Sekarang jawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sejauh pemahaman yang sering saya dengar atau mengamati orang berbicara, yang saya tahu dasar-dasar berbicara yang berhasil itu tergantung dari diri kita sendiri. Yang pertama, kepercayaan diri. Kedua, kejujuran. Yang ketiga itu keterbukaan sama lawan bicara kita. Terus satu lagi masih ada. Selesai itu. Masih ada satu lagi kakak. Belum baik. Kakak, bukan ibu. Iya, bisa diulangi? Message checklist. Cara-cara membangun. Langsung di poinnya. Yang pertama itu kejujuran. Sabar. Setuju teman-teman? Kejujuran? Setuju? Tidak setuju bagaimana? Kalau tidak setuju saya tidak masalah. Oh, iya, nanti tuh nanti Mix bertanya dong pulang lewat mana ya? Iya, Mix bilang dasar-dasar komunikasi yang berhasil yang pertama adalah kejujuran. Benar atau betul? Betul atau benar? Yang benar. Berapa orang yang bilang benar?
Ragu-ragu mundur. Cuma satu. Iya, itu Mix Sumara ya. Mix bilang ragu-ragu mundur. Tidak dapat makan snack. Iya, tepuk tangan. Benar, yang pertama. Oke. Terus tadi yang kedua? Yang kedua itu keterbukaan dari diri kita sendiri. Keterbukaan dari diri kita sendiri. Betul atau benar, teman-teman? Tepuk tangan untuk Mix. Dua sudah benar ya. Yang ketiga? Yang ketiga itu kepercayaan dari diri kita sendiri. Kepercayaan diri sama keterbukaan diri sama tidak? Bagus pupu ya. Oke, iya. Satu lagi? Itu yang saya ingat. Terus semangat bang. Oke, pada prinsipnya benar ya. Sedikit saya tambahkan, benar sekali. Dasar-dasar komunikasi yang berhasil adalah kejujuran, kemudian keterbukaan terhadap diri sendiri, kemudian sikap yang benar. Sikap ini melingkupi seluruh aspek ya. Jadi bagaimana kita berbicara, body language kita juga itu harus menunjukkan sikap yang benar. Kemudian juga minat terhadap orang lain. Bisa saja pada saat kita berbicara seolah-olah kita tidak ada minat. Umpama begini ya, Mix, kok sabar sini dulu ya. Saya diundang sama kakak Ata untuk sharing tentang public speaking di depan teman-teman. Ketika saya tidak berminat, macam biasanya ogah-ogahan kan, dibayar berapa dulu? Wani piro? Kayak gitu ya. Berarti saya tidak terlalu punya interesting terhadap acara ini atau minat ini. Berarti saya juga mungkin secara mungkin dari gestur, bahasa tubuh juga kayak ya udah ya seperti itu. Jadi kita harus punya minat sehingga ketika kita punya ketertarikan, interesting, kita akan menghargai audiens kita, siapapun yang ada di depan kita. Seperti itu ya Pak Guru ya. Oke, Pak Guru kedinginan ya. Kemudian keterbukaan terhadap diri sendiri. Kita tidak boleh bersikap ini ya, pura-pura kayak palsu, seperti itu nggak suka ya. Atau memberi harapan palsu gitu. Tapi ngomong punya pacar tidak? Oh tidak punya? Pakai mic dong. Tidak punya. Tidak punya. Mix belum punya pacar. Mungkin kok kurang komunikasi yang baik. Dari tadi sore kegiatan kok tidak ada lihat-lihat kan? Bagaimana kan? Nah kakak semua lulus ini, semua sarjana. Oke, Mix. Tepuk tangan untuk Mix. Mix berhak mendapatkan voucher berenang di lampu 1. Mobil di lampu 1, di Copa, di Swiss Bell, di Kerin, di mana? Di mana sudah asal? Ada yang mau berenang di hatinya Mix? Oke. Masa pandemi harus jaga jarak ya? Oke. Iya, nanti sebentar berhak mendapatkan voucher ya. Mau voucher berenang kan di kolam cetek bisa. Oke, Mix, jangan kemana-mana ya. Duduk di sini saja supaya hafal toh. Iya, kan iya bisa kelihatan semua orang nanti. Oke, tepuk tangan untuk Mix. Moderator, saya dikasih waktu sampai jam 12 malam kan? Bisa? Oke. Waktu untuk Ibu masih ada 30 menit lagi. Oh, saya kira 30 jam ya. Oke, benar sekali ya. Dasar-dasar kita membangun komunikasi yang berhasil adalah bagaimana kita bisa bersikap jujur terhadap lawan bicara kita atau siapapun yang ada di depan kita. Atau dalam bahasa jurnalistik dikatakan itu adalah komunikator. Prinsip-prinsip jurnalistik itu komunikator, komunikan, media, kemudian ada respon atau tanggapan seperti itu atau feedback ya namanya. Karena antara sebenarnya jadi dasar-dasar
ilmu dari public speaking itu bagaimana kita memahami komunikasi yang benar. Itu dasar-dasarnya sebenarnya ada di etika komunikasi. Itu adalah alurnya jurnalistik. Seorang wartawan, jurnalis, dia tidak bisa menulis dengan baik jika dia tidak memahami dasar-dasar ini. Makanya dalam membuat kita membuat berita sekarang berkembang sangat luas sekali ya. Media massa sudah sangat terbuka dengan sangat vulgar sekali. Setiap orang bisa menjadi netizen jurnalism. Semua orang bisa menjadi wartawan. Hanya bagaimana bisa membuat informasi itu menjadi menarik. Nah, itu diperlukan sense of news. Jadi kejelian kita untuk melihat sebuah peristiwa itu punya nilai berita atau tidak. Sebenarnya antara public speaking itu bagian kecil saja dari ilmu komunikasi. Seperti itu dia hanya pernya saja. Jadi ada itu bagaimana ada di dalam itu ada broadcasting. Dunia broadcasting adalah dunia penyiaran. Penyiaran itu mencakup radio dan televisi. Itu waktu konsep 20 tahun lalu. Tapi dengan perkembangan dunia komunikasi saat ini yang berkembang pesat, maka media audiovisual tidak hanya lagi seperti konvensional televisi, tetapi itu sudah tergantikan dengan sebuah kotak ajaib yang namanya handphone. Dulu orang mau akses, mau jadi bintang, mau jadi penyanyi, mau jadi apa kan harus melalui tahapan-tahapan, harus di radio, harus masuk televisi, di syuting, di ini baru itu pun kecil kemungkinan kita yang di daerah ini bisa tampil di televisi swasta. Tetapi dengan kecanggihan dunia komunikasi saat ini, dengan menggunakan Android saja setiap orang bisa menjadi bintang. Tergantung mau jadi bintangnya apa, yang positif atau negatif. Kita memanfaatkan media sosial itu sebenarnya sangat terbuka luas sekali. Kalau teman-teman mau menjadi YouTuber atau blogger atau apa, semua terbuka, tinggal kita mau belajar lewat tutorial dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Yang tidak bisa mengikuti saya sampai selesai karena mungkin satu dan lain hal, mungkin sudah ditunggu pacar di luar atau apa, boleh angkat tangan ya. Ya, kalau tidak berarti saya tahu di sini semua jomblower. Oh tidak, kalau kata Agus tidak ya. Nah, teman-teman, mungkin tadi sekilas saya bisa dengar sedikit ya dari Brigita ya. Brigita baru saja ya di Aceh ya, di Aceh Papua ya. Tapi Susan dulu karena kita saling mengenal di media sosial dan saya melihat ada passion, saya menawarkan untuk bisa di coaching kurang lebih 2 tahun ya Susan ya. Waktu itu di program Ngobrol Pagi. Memang itu kan tahapan proses belajar. Nah, teman-teman, media radio sebenarnya itu sesuatu yang sangat menarik sekali. Di situ kita bisa belajar juga menjadi seorang public speaker. Tetapi tidak perlu harus kita berkecil hati berarti harus masuk radio dulu, tidak. Dengan perkembangan sekali lagi dunia komunikasi, dengan adanya podcast, teman-teman di situ bisa belajar ngomong sendiri. Sebenarnya yang paling mudah lagi bicara di depan kaca. Siapa di sini yang pernah patah hati? Atau terlalu gembira? Ada? Mix, kenapa aku tertawa? Kalau habis patah hati kapan nih? Iya. Dulu itu zaman-zamannya Kakak John, ya Kakak John dulu waktu SMA tahun berapa? 97. Oh, 97, kakak muda sekali kakak. Iya. Di era tahun 97-an itu kalau orang curhat itu pasti menggunakan buku harian, diary. Itu kita kunci rapat-rapat deh. Waktu itu betul ya kakak John ya. Aduh, saya patah hati karena ternyata dia ini. Kita berusaha jangan sampai orang tahu kita punya isi hati. Mampus kan kalau orang tahu kita ini ada patah hati atau lagi jatuh cinta. Tetapi 2 dasawarsa berikut ini, bukan hampir 3 dasawarsa 30 tahun kemudian, di era ini rasa-rasanya kita punya curhatan tuh harus orang
kalau orang tidak tahu tuh kayaknya hidup ini masih kurang kalau tidak ada android. Iya, betul tidak? Kalau bisa lagi patah hati, jatuh cinta, apa, kalau bisa itu dieksplor. Oke, itu sesuatu yang alami. Nah, kita mau ambil sisi positifnya, teman-teman. Biasanya, bagaimana kalau kita curhatnya di depan cermin? Nah, di situ kita bisa belajar untuk bagaimana kita bisa melihat kita secara keseluruhan. Cermin itu teman yang paling jujur. Kita tertawa, dia tertawa. Dia tidak pernah kalau kita sedih baru di dalam bayangan cermin dia. Iya toh? Bagaimana Mix? Pada saat kau sedih, kau menangis karena kau patah hati, baru kau lihat di cermin miring. Baru cermin Mix bayangan dong. Iya toh? Kan tidak. Nah, di situ kita bisa belajar di depan cermin sambil berbicara kayak seperti itu. Nah, itu bisa perkembangan dengan podcast. 2-3 orang berkumpul, di situ ada mic, bisa jadi podcast, ya kan? Berbicara sendiri, nggak apa-apa, dikira orang gila, emang pikirin ya, ya seperti itu. Jadi melatih sebenarnya berbicara itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Yang penting ada niat dan kemauan. Nah, sekarang tujuan tadi ya, saya kembali ke tujuan. Saya tadi sempat melihat sedikit ada video. Keberhasilan dari seseorang itu sebenarnya untuk menjadi public speaker, berdiri di depan, entah saya ini sebagai pramuniaga, sebagai penjual asuransi, sebagai MC, narasumber atau apapun itu, sekitar 7% itu kita menguasai materi. 35% itu sikap tubuh. Tapi sekitar 55% itu gestur kita. Maksudnya gini, bahasa tubuh kita itu 55%, kemudian pengetahuan kita itu 7%, sisanya lagi itu pemahaman ya kalau tidak salah. Maksudnya begini, dengan kemampuan kita, dengan bagaimana kita memanage, mengelola diri kita, bisa punya keberanian berbicara di depan, kita tuh bisa mengelabui pelanggan. Dan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli produk kita. Produk kita kan banyak. Kalau dia sebagai pegawai bank, sebagai guru, produk guru apa? Pengetahuan, kan? Informasi yang kamu sampaikan kan? Produknya taruhlah kayak pastor, pendeta, biarawan, itu apa? Informasi ya, dalam bentuk firman Tuhan yang mau disampaikan kan? Supaya orang, bagaimana kita mempengaruhi orang lain kan? Untuk bisa mendengarkan, bisa duduk tenang, baik. Kadang indikator dari orang tuh tidak suka kita bicara itu, orang sudah bicara sendiri. Betul. Orang sudah jangan kalau ini orang ya. Kalau pastor bicara di depan baru diam-diam kan bicara sendiri itu pasti kamu sudah dengar khotbah pastor. Pasti 80% kamu lihat pastornya, ya tuh. Ya pastornya cantik. Maksudnya gini, ya. Bagaimana kita mempengaruhi orang? Lihat, kalau mungkin teman-teman keluar kota ya, di showroom, di mall-mall, itu SPG-nya, sales promotion girl-nya itu, bagaimana dia mempercantik diri. Jadi dia harus tampil, oh hai, seksi. Kalau saya seksi konsumsi. Kalau adik-adik orang itu memang seksi sekali. Kalau saya seksi konsumsi. Kadang juga seksi transportasi. Ya, itu apa? Bagaimana mempengaruhi orang? Dia belum bicara, tapi bagaimana dia mempengaruhi orang secara visual. Apalagi laki-laki, itu kan paling cepat jatuh ya secara visual ya. Betul tidak? Dulu Hawa tipu Adam karena buah apel. Sekarang Hawa tipu Adam karena kamera.
yakin dan percaya 80% semua di sini kalau upload foto di media sosial, sorry ya, tak edit dulu ya. Pasti semua kalau foto, tunggu dulu, lihat, saya kelihatan langsing tidak. Padahal kalau balik ke belakang, tapi di sini orang yang paling langsing nih kakak John Goyo. Maksudnya kalau sudah binaraga ya kakak ya, apa? Sudah bilang apa? Suspek. Ada yang one pack di sini, oh mix yang one pack. Oke, kembali. Jadi bagaimana seorang SPG, Sales Promotion Girl itu dia akan mempengaruhi secara visual. Nah itu sebenarnya sudah menggunakan teknik public speaking juga. Dia belum berbicara. Makanya kenapa kakak Susan, kakak Bernita, kakak Winona juga harus tampil. Maksudnya kan saya tidak mungkin datang ke sini pakai daster toh. Kalau pakai daster kira-kira teman-teman masih mau lihat saya ke tidak? Pasti kamu bilang begini, mama-mama ini bikin apa di sini? Pasti kita akan berpikir toh, kakak Dora. Sebentar, saya mau tampil di OMK. Saya mau pakai baju apa? Kira-kira dari sudut pandang ini, Poro kelihatan tidak ya? Karena apa? Kita sedang bagaimana belajar mempengaruhi visual orang lain supaya bisa tetap melihat kepada mix saja dari tadi lihat saya di sini. Nah, itu secara visual kita belum bicara. Ketika SPG ini dia berbicara, ketika pegawai asuransi itu berbicara, ini dalam rangka menjual produk ya, itu dia sudah menguasai visual kita, dia sudah mempengaruhi secara psikologis visual kita. Maka ketika dia berbicara secara verbal, kira-kira mix tertarik tidak? Kakak mau cari motor terbaru? Awalnya mix tidak pikir motor di rumah ada 5, dibeli apa? Tapi dia pergi di dealer Honda sana tuh, terus bilang, kakak motor yang ini tuh kakak tinggal start saja, dia bisa jalan cepat sekali. Kakak lihat dia punya ban ini, biarpun kena paku kakak pasti kempes. Ya. Bagaimana dia menggunakan sumber dayanya untuk mempengaruhi orang lain? Akhirnya dengan biasa dibilang mengetahui produk knowledge-nya ya, bahwa motor ini canggih, dengan bensin cuma 1 liter bisa menjangkau sekian ribu kilometer, seperti itu. Jadi ketika seseorang itu tertarik untuk membeli produk tersebut, terutama motor itu, akhirnya, nah dia sudah berhasil mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya. Tidak usah jauh-jauh. Siapa di sini yang jualan online? Tapi itu kan melihat melalui media sosial ya. Nah, seperti begitu. Orang jadi tertarik, orang jadi punya minat untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan dia menjual sesuatu seperti itu. Sorry, sampai di sini ada yang bertanya kan, tapi tidak protes ya, kok kita tak pulang. Oh ya, Mix, sabar ya Mix ya, nanti kita kasih voucher ya. Willy mau tanya, maju di depan Willy. Oke teman-teman. Bagaimana berani? Iya, Willy di depan. Tepuk tangan buat Willy. Untuk kakak pemateri, waktu kita tinggal tersisa 15 menit lagi. Jadi terakhir untuk satu penanya, termasuk yang beruntung ya. Willy kenapa kayak kedinginan di sini? Merauke belum musim dingin. Baik. Sudah. Mana kan? Saya ingin bertanya,
bagaimana sih menggunakan bahasa tubuh yang benar saat public speaking? Misalnya, ya begitu. Begitu. Kalau tidak salah begitu kan? Kakak diceritain. Iya. Kalau lagi, saya jadi galfox gitu ya. Ini apa? Yang ini dulu. Cara menggunakan bahasa tubuh yang baik ketika berpublic speaking itu seperti apa? Tunggu dulu, Willy sekolah di mana, kelas berapa Willy? Kebetulan saya sekolah di sini. SMK 3 jurusan otomotif. Otomotif. Kelas? Kalau Transarwa kelas 3. Otomotif? Iya. Pantasan. Sepatunya mirip-mirip bagus. Habis tutup bengkel. Oh iya, otomotif itu kan bau-bau bengkel ya. Bau-bau. Tadi siapa yang dekat Willy ya, kayak ada bau-bau oli. Ah ya, lanjut. Oke. Cita-citanya kalau sudah besar Willy mau jadi apa? Teman-teman, tukang parkir juga itu public speaker loh. Tepuk tangan untuk tukang parkir. Maju ya, balik lagi. Iya betul toh. Minggir ke hatiku. Maju ke dadaku aktivitas. Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Willy? Tadi bagaimana di depan orang untuk bahasa tubuh? Iya, cara menggunakan bahasa tubuh yang baik ketika berpublic speaking. Willy. Menurut Willy bahasa tubuh itu apa? Bahasa tubuh itu tubuh bahasa. Ini bahasa tubuh tuh kayaknya gestur. Iya kan? Iya, benar sekali. Nah, itu tergantung audiensnya kita itu siapa. Kalau audiensnya kita itu anak-anak, bapak seorang guru di sekolah, ya kan? Itu pun berbeda juga menghadapi anak PAUD, TK, SD, SMP, mahasiswa. Itu kan seorang guru, dosen atau narasumber itu pasti berbeda, kan? Tidak mungkin kita berlaku ketika berhadapan dengan anak kecil, kita samakan dengan mahasiswa. Ketika saya berada di antara orang-orang muda Katolik, tentu berbeda kalau saya berhadapan dengan lansia, ya kan? Kalau saya berada di tengah lansia, tidak mungkin saya sama dengan anak-anak PAUD. Itu juga dibutuhkan skill, teman-teman. Nah, memang diperlukan banyak membaca, berinteraksi, membangun komunikasi, itu penting sekali. Tapi kayaknya pertanyaan Willy ini, dia pura-pura saja, saya tahu dari bahasa tubuhnya. Dia cuma tes-tes saja. Oke, banyak sekali tutorial yang kita bisa dapatkan ya di media sosial. Di situ kita bisa banyak belajar. Yang penting satu, bahwa kita harus jujur, seperti itu. Gestur kita bisa terlihat palsu atau jujur, orang tidak bisa menipu ya teman-teman. Dari bagaimana kita mengungkapkan intonasi suara kita, pandangan kita, respon kita terhadap audiens, itu akan terbaca sekali. Misalnya kayak lawan gampang baca ya, seperti itu. Lawan baca. Maksudnya apa? Ketidakjujuran kita tuh bisa akan sangat terasa sekali. Ketika saya berada di sini, apakah saya dengan segala kejujuran ingin berbagi informasi untuk teman-teman atau tidak? Teman-teman juga bisa merasakan. Kalau di sini mungkin atmosfernya yang saya coba bagikan untuk teman-teman itu terasa tidak
menyenangkan, saya tidak punya minat buat teman-teman, itu juga pasti akan terlihat. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, di hadapan siapa kita berbicara. Karena ini seluruhnya aspek ini sangat komprehensif. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan pakaian yang layak di depan audiens kita. Kalau saya di depan teman-teman, anak-anak muda, pasti saya harus menyesuaikan juga. Tidak mungkin saya berkebaya di sini kan, sangat aneh sekali kan, dan kalian bisa menertawakan saya. Atau menggunakan baju yang seperti saya akan menjadi narasumber seminar pernikahan, umpama kayak gitu. Itu juga tidak sesuai. Begitu juga sebaliknya, umpama acara keagamaan yang kita tahu lokasinya mungkin di dalam rumah ibadah, terus kita menggunakan celana jeans, itu juga tidak sesuai. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk menganalisa ketika kita berbicara dengan siapa, di mana, kapan, seperti itu komprehensif. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu, karena secara visual orang akan langsung scanner kita lihat, Kak Winona ini aneh sekali bisa pakai kebaya datang ke sini kayak gitu. Itu kan tidak sesuai, itu kecuali kita mau jadi MC atau apa. Nah itu jadi itu semua akan terscan-nya, akan terlihat bagaimana kita berbicara di depan itu mampu menarik perhatian audiens atau tidak. Itu juga dari intonasi kita berbicara, dan juga penting sekali didukung oleh alat-alat pendukung lainnya, seperti sound system yang baik. Kadang kita lagi berbicara, tiba-tiba soundnya mati, terus kita hanya harus menggunakan kekuatan suara, itu juga bisa mempengaruhi pesan kita tidak bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin saya sudah berdarah-darah di depan sini bicara, tapi karena suara tidak kedengaran sampai di belakang, akhirnya di belakang pun bicara sendiri, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu jalannya sebuah informasi diberikan oleh public speaker kepada audiens, seperti itu. Oke, itu saja. Sudah terjawab kan pertanyaan dari dirimu? Dan jangan diputar-putik ya, tapi rusak siapa mau bayar? Iya kakak, gak apa-apa. Saya anggota komite SK3 ya. Oke, itu saja Willy? Iya. Oke, Willy sudah punya pacar belum? Belum. Oh. Hah? Berarti Willy sudah tidak jujur? Berarti pacarnya ada di sini? Tidak ada. Oh, putuskan. Ya. Belum sampai pelaminan. Pacaran kok hanya satu. Masih kan? Tapi ada di sini. Kita panggil sini. Kamu tuh Willy di depan sini tuh supaya sebentar turun langsung ada yang chat dia tuh. Willy tunggu dulu, ini chat sampai kok April lama nganang ini. Nah, rambut dikepang-kepang. Oke Willy, thank you. Oke. Oke, berhubung waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 19.29, saya yakin semua mungkin sudah pada merasa lapar, besar sekali. Mungkin kakak untuk materi kali ini saya cukupkan sampai atau Oke, baik ya, saya closing statement dulu ya. Oke, baik semua teman-teman orang muda Katolik yang berbahagia di malam hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kakak Atta Kandang dan teman-teman panitia, kakak Susan, kakak Brigita dari Aceh Papua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila mungkin penyampaian saya belum seberapa ya. Tetapi saya dengan senang hati jika ada teman-teman semua di sini yang ingin berbagi atau mau belajar, bisa nanti hubungi saya. Terutama sebenarnya jujur saya ada mencari bibit-bibit untuk presenter juga ya, anak-anak muda seperti itu.
Lebih kurangnya saya dari Kapten Enterprise bersama Mas Aditya juga menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena tak ada gading yang tak berhutang. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk Willy dan Nick, kalian berdua berhak mendapatkan voucher makan di Valentine Cafe. Oke kakak, kakak jangan dulu beranjak ya kak. Untuk bagian yang terakhir, saya boleh tidak meminta satu motivasi dari kakak Wilona untuk kita semua ke depannya, bagaimana cara kita menerapkan public speaking yang baik. Satu motivasi saja untuk kita semua. Sebenarnya tadi sudah banyak ya, yang tadi dasar-dasar itu ya. Tapi satu hal teman-teman, satu hal saja. Setiap kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berharga. Harus diingat itu, bahwa kita berharga, kita punya talenta yang luar biasa. Ketika hidup kita diberkati, maka jadilah berkat bagi sesama. Dengan demikian, kita akan merasa bahwa hidup kita penuh dengan gairah. Gairah untuk apa? Untuk melayani orang lain lewat talenta yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita punya talenta yang berbeda, tetapi ketika kita bisa bersinergi dengan orang lain, disitulah kekuatan kita. Jadi jangan pelit untuk berbagi pengetahuan kepada siapa saja. Juga marilah kita membuka ruang seluas-luasnya untuk siapa saja. Karena ketika kita membuka satu pintu, maka ada 1000 pintu yang akan terbuka untuk kita semua. Mungkin itu saja, dan jangan pernah lelah untuk terus belajar dan tentunya hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk kakak Wilona, motivasinya sangat menyentuh hati kita semua. Bilang apa? Kakak Wilona. Oh, saya dengar bilang kata kakak Wilona, saya senang. Oke, untuk acara selanjutnya saya minta MC untuk maju ke depan untuk melangsungkan acara berikutnya. Terima kasih buat semua yang sudah membawa materi training public speaking.